Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para penonton video saya ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Wasifa. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sulitnya membuat langkah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembuatan sistem atau aplikasi. Meskipun tidak sama orang merasakan itu, namun bagi kalian yang mempunyai masalah yang sama, cocok untuk menonton video ini. Di sini saya akan membahas mengenai solusi dari masalah yang sudah saya sampaikan. Nah, judul yang saya ambil yakni Sistem Pakar Rekomendasi Pengambilan Langkah Pembuatan Sistem atau Aplikasi. Nah, di sini saya akan membahas masalah, solusi, dan tujuan, data kuesioner dari permasalahan tersebut. Lalu dilanjutkan mind map, metode, algoritma, rumus perhitungan, rule, dan juga program, dan disertakan dengan hasil uji coba dan juga daftar pustaka. Yang pertama yakni masalah, solusi, dan tujuan. Masalahnya, sebagian orang yang ingin membangun aplikasi atau sistem mengalami kesulitan dalam pengambilan langkah pembuatan sistem atau aplikasi, dan dibuktikan dengan data kuesioner yang sudah saya bagikan ke teman-teman. Data kuesioner tersebut dijawab dengan serilnya teman-teman. Nah, solusi yang saya ambil yakni pembuatan sistem pakar rekomendasi pengambilan langkah pembuatan sistem atau aplikasi. Nah, tujuannya diharapkan sistem dapat membantu memberikan solusi pada pembuatan sistem atau aplikasi yang akan dibangun, agar pembuatan sistem atau aplikasi yang dibangun mempunyai langkah yang terstruktur melalui sistem rekomendasi tersebut. Nah, dapat dilihat data kuesionernya. Pertanyaan yang saya ajukan pertama yakni, ketika Anda membangun sebuah sistem atau aplikasi, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam pengambilan langkah pembuatan sistem? Nah, pada diagram tersebut, diagram warna biru menjawab ya dan diagram merah menjawab tidak. Banyaknya orang yang menjawab ya, yakni 89,1%, dan sebagian orang yang menjawab tidak sebanyak 10,9% dari 46 jawaban. Lalu di pertanyaan kedua yakni, jika diadakan sistem rekomendasi dalam pengambilan langkah pembuatan sistem atau aplikasi, bagaimana menurut Anda? Apakah setuju atau tidak? Dan 97,8% orang menjawab ya, dan sedikit orang yang menjawab tidak dari 46 jawaban. Dan kesimpulannya yakni, orang yang pernah mengalami kesulitan dalam pengambilan langkah yakni 89,1% menjawab ya dan 10,9% menjawab tidak dari total data 46 data. Sedangkan pengadaan sistem pengambilan langkah 97,8% orang yang setuju dan tidak setuju sebanyak 2,2%. Lanjut, di sini ada mind map, sistem pakar rekomendasi langkah pembuatan sistem atau aplikasi. Di sini terbagi menjadi dua, yakni tingkat dan juga halaman. Maksud dari tingkat dan juga halaman akan saya jelaskan. Yang pertama yakni si pembuat sistem akan mengajukan halaman apa saja yang ingin dibuatkan kepada si programmer. Ada halaman home, profil, about, dan juga kontak. Lalu si user mengisikan tingkat kepentingan dari halaman-halaman tersebut. Setelah selesai, data halaman dan juga data kepentingan akan diinputkan pada tabel yang sudah diberikan. Lalu si programmer akan mengisi kompleksitas terendah dengan nilai 1-80. Kemudian nilai kepentingan dan kompleksitas terendah akan dibobot.
dan diurutkan dengan nilai paling tinggi ke tingkat terendah. Dari situ dapat disimpulkan bahwasanya langkah pembuatan sistem dari tingkat paling tinggi ke tingkat paling rendah itu sudah diberikan rekomendasi dari sistem yang kita buat. Nah, di sini sistem yang kita buat itu menggunakan metode certainty factor. Nah, apa sih metode certainty factor ini? Metode certainty factor adalah metode yang mendefinisikan keyakinan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan tingkat keyakinan. Nah, tahap-tahap di metode certainty factor yang akan kita buat, yakni yang pertama, pengisian data halaman. Lalu, input nilai keyakinan pada atribut kepentingan dari setiap halaman oleh user. Lalu, dilanjutkan input nilai keyakinan pada atribut kompleksitas terendah dari setiap halaman diinput oleh programmer. Lalu melakukan proses perhitungan berdasarkan rumus dari si pakar. Nah, terakhir yakni mengurutkan bobot setiap halaman dari tingkat tinggi ke tingkat terendah, sehingga menghasilkan sistem rekomendasi langkah pembuatan sistem atau aplikasi. Nah, sistem pakar ini menggunakan algoritma bubble sort. Nah, algoritma bubble sort adalah proses pengurutan secara bertahap dengan cara memindahkan data ke lokasi yang benar. Fungsi dari algoritma ini adalah mengurutkan data dari tingkat terkecil sampai tingkat besar. Kita menggunakan algoritma bubble sort descending karena kita membutuhkan rekomendasi yang paling penting terlebih dahulu, kemudian disusul dengan tingkat yang semakin rendah, dan semakin rendah. Cara kerja bubble sort descending yang pertama yakni membandingkan nilai data pertama dan data kedua. Jika data pertama lebih kecil daripada data kedua, maka posisinya akan ditukar. Kemudian data yang lebih kecil dibandingkan dengan data yang selanjutnya, dan sistem ini akan melakukan perulangan pada langkah nomor 2 sampai selesai, hingga data semuanya terurut dari yang terbesar sampai ke terkecil. Selanjutnya yakni perhitungan sistem. Perhitungan sistem pakar rekomendasi langkah pembuatan sistem atau aplikasi dilakukan dengan menghitung nilai kepentingan ditambah dengan nilai kompleksitas terendah setiap halaman. Hasil dari sistem pakar tersebut berupa urutan rekomendasi pembuatan sistem dari bobot tertinggi ke bobot terendah. Nah, rule-nya yakni bobot sama dengan sum dari semua atribut. Jika bobot I lebih besar dari bobot I plus 1, maka deklarasikan tem sama dengan bobot I. Bobot I sama dengan bobot I plus 1, dan bobot I plus 1 sama dengan tem. Ini dia rule dari sistem pakar rekomendasi pengambilan langkah pembuatan sistem atau aplikasi. Kemudian programnya saya membuat dari Google Colab. Ini dia bisa dilihat codingan saya membuat library pandas dan numpy. Cara penulisannya pada program yakni import pandas as pd, import numpy as np. Kemudian saya akan menjalankan pandasnya, ini berupa tabel. Nah, di sini yang sudah saya sampaikan tadi yakni pengisian data halaman. Pengisian data halaman terlebih dahulu oleh si user, lalu pengisian tingkat kepentingan juga dari si user, lalu si programmer akan menginputkan pada sistem ini halaman kepentingan dan kompleksitas terendah yang akan diisikan oleh si programmer. Nah, contohnya di sini saya akan menginputkan halaman tentang kami, kontak, produk, iklan, tunjuk penggunaan sistem, kebijakan privasi, pendaftaran, dan juga pembelian. Nah, pada sistem yang saya contohkan kali ini yakni sistem aplikasi bisnis. Nah, nilai-nilainya sudah diisi oleh si user dan saya tinggal menginputkan di sistem. Lalu ini sudah saya isi sesuai dengan halamannya. Misalnya tentang kami,
diinputkan oleh si user kepentingannya 70, dan menurut saya kompleksitas terendahnya yakni 75. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Kemudian saya memperhitungkan bobot yang rumusnya diambil dari rumus dari si pakar. Rumusnya tingkat kepentingan ditambah tingkat kompleksitas terendah. Nah, di sini sudah dibobot tentang kami 70 ditambah 75 sama dengan 145. Lalu halaman kontak kepentingannya 75 ditambah kompleksitasnya 78 sama dengan 153, dan juga seterusnya. Kemudian bobot akan diurutkan sesuai dengan urutan tertinggi ke tingkat terendah menggunakan bubble shot descending. Nah, rumusnya yakni ascending sama dengan false. Nah, ini rumus dari algoritma bubble shot descending. Nah, ini sudah terurut. Tadi nomornya 0 sampai sekian ya, 0 sampai 7. Nah, mengapa 0? Karena indeks dari pemrograman memulai dari 0 bukan 1. Kemudian ini sudah terurut rekomendasi dari langkah pembuatan sistem, dari sistem yang kami buat, yakni awalnya pendaftaran, lalu produk, membuat halaman produk, membuat halaman pembelian, kontak tentang kami, petunjuk penggunaan sistem, kebijakan privasi, dan juga iklan. Dan bobotnya bisa dilihat di sebelah kanan. Cukup itu saja program dari kami. Lalu kami akan menunjukkan hasil uji coba yang telah kami coba sebelumnya. Nah, ini hasil coba aplikasi bisnis online tadi yang kita tunjukkan. Ini yang sudah dibobot, ini yang sudah diurutkan. Nah, kemudian kami juga mencoba mengisikan website sekolah. Ini ada halaman PPDB, artikel, berita, akademik, home, sistem informasi manajemen pendidikan, dan juga profil yang sudah diisi sama si user, dan juga nilai kepentingannya juga sudah diisi sama si user. Ini tingkat kompleksitas terendah yang sudah saya isi sendiri, dan ini diinputkan di sistem untuk percobaan, lalu menghasilkan bobot yang pada kanan kita. Lalu bobot diurutkan sesuai dengan tingkat tinggi ke tingkat terendah. Nah, di sini sistem merekomendasikan bahwasanya kita harus membuat halaman profil terlebih dahulu, lalu halaman berita, akademik, artikel, home, PPDB, dan sistem informasi manajemen pendidikan. Lah, menurut saya ini sudah baik. Karena apa? Halaman yang pertama yang harus dibuat yakni profil sekolahnya terlebih dahulu, bukan halaman PPDB terlebih dahulu, seperti itu. Lalu setelah membuat halaman profil, kita harus membuat halaman berita. Setelah halaman berita, kita membuat halaman akademik. Mungkin ini saja menurut kita sudah cukup, tanpa halaman artikel, home, PPDB, dan juga sistem informasi pendidikan. 3 ini sudah cukup untuk dipublikasikan. Namun alangkah baiknya jika ditambahi artikel, jika ditambahi home, dan juga PPDB. Kalau sistem informasi manajemen pendidikan ini menurut saya tidak harus diinputkan. Namun bila si user menginginkan ada 7 halaman ini, ya kita buat, tidak apa-apa. Gitu. Namun kalau si user ingin cepat website sekolahnya cepat dipublikasikan, 3 ini cukup untuk kita buat terlebih dahulu. Itu tadi gunanya sistem pengambilan langkah keputusan dari kami. Lalu
ini saya mengutip 5 daftar pustaka yang sudah saya ambil untuk sistem pakar rekomendasi pengambilan langkah pembuatan sistem atau aplikasi kami. Nah, perlu diketahui bahwasanya pada video ini ditujukan untuk memenuhi tugas semester mata kuliah sistem pakar. Dan saya rasa cukup penjelasan dari saya terkait solusi dari sulitnya membuat langkah dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pembuatan sistem atau aplikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Wasifa, pamit undur diri. Terima kasih.